Selamat jumpa teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa Hmm. kembali setelah selama sebulan kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan acara live bersama-sama dengan PDK Maria Bunda Allah. Seperti biasa, saya Riana Atmaja yang akan jadi pemandu acara hari ini. Dan saya akan ditemani oleh pendamping saya yang setia, my partner in crime, Andy Tirta. Eh, saya percaya Tuhan yang memanggil kita semua di sini untuk Amin. belajar bersama-sama. Dan pastinya kita di sini karena kita rindu untuk selalu bersekutu, mau belajar bersama, saling menguatkan satu sama lain dalam perjalanan hidup yang tambah lama tambah tidak mudah ini. Kita masih hidup sampai hari ini karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih dewasa, terutama dalam iman, karena hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk artinya kita mau terus belajar untuk menjadi lebih baik setiap hari dan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan berani mengandalkan Dia dalam perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku dan tidak mudah ini. Umur boleh bertambah dan menjadi tua itu pasti. Tetapi menjadi dewasa terutama dalam iman adalah pilihan. Dan pada hari yang penuh berkat ini, kita akan belajar bersama-sama dengan Koyanto. Kembali Koyanto, Amin. kita undang di sini bersama-sama dengan kita. Jangan bosan-bosan untuk kita undang bersama-sama karena kita senang sekali untuk bisa belajar bersama. Dan pada hari ini topik yang akan kita pelajari adalah mengenal kehendak Bapa. Dan kita akan ambil kutipannya dari Matius 7 ayat 21 sampai 24 itu ayat favorit saya. Terutama buat kita-kita yang di pelayanan ini. Ini ayat favorit buat kita karena kita boleh sibuk pelayanan di mana-mana. Tapi at the end of the day, pada akhirnya pelayanan itu buat siapa? Tuh loh, dan kita lakukan itu untuk apa? Jadi kita mau menggali lebih dalam tentang apa sih sebenarnya yang Tuhan mau kita kerjakan untuk mengisi kehidupan ini dan apa sih kehendak Tuhan. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita undang kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kita mau meninggalkan sejenak semua kesibukan kita dan kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama belajar bersama. Mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, Bapa yang Maha Kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu, Bapa, untuk belajar bersama. Bapa yang Maha Kasih, hidup tidak mudah. Dan kami percaya, Bapa, kalau Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama datang, karena Engkau amat sangat mengasihi kami. Dan Bapa, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Bapa agar kami semua boleh Kau penuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kiranya segala percakapan yang kami lakukan sepanjang 1 jam 90 menit ke depan ini boleh sungguh berguna untuk kami, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami pencerahan Bapa, apa yang Engkau ingin kami kerjakan, sungguh dalam mengisi kehidupan ini. Terutama kami mau mengenal kehendak-Mu Bapa dalam menjalani perjalanan kehidupan harian kami. Bapa yang makasih, urapi Koyanto dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Kau urapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya Bapa. Amin. Biarlah Roh Kudus boleh sungguh bekerja dan berkarya dalam Koyanto, agar apapun yang Koyanto boleh sharingkan kepada kami boleh sungguh menggetarkan hati kami, membawa rema dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Kau berkati Bapa acara kami, waktu-waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu dari awal hingga akhir Bapa, beracaralah, dan Kau yang beracara sendiri dalam acara ini Bapa. Semua doa kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita Amin. nih bakal memasuki pekan suci nih. Jadi minggu ini kita udah memasuki Minggu Palma, memasuki pekan suci.
Dan pekan suci kita mau mengingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehabis-habisnya buat kita. Nah, kalau Tuhan udah mengasihi kita sehabis-habisnya seperti itu. Siapa kita ya? Iya, siapa kita? Ya, siapa kita sampai Tuhan begitu mencintai kita. Terus, dan kita pasti, Tuhan juga pasti menginginkan kita mengerjakan sesuatu dong untuk bekal kehidupan kita, untuk mengisi kehidupan kita ini. Dan mari pada hari ini kita mau mengupas apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari kita sebelumnya. Kita baca dulu yuk bersama-sama. Kita baca dulu bersama-sama dari Matius. Bagi yang punya kitab suci boleh dibuka. Tuh loh. Ini bukan pendalaman Alkitab, tapi kita semua sama-sama baca. Dari Matius, uh, Matius 7 ayat 21. Oke, kita akan mulai dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan kok, boleh dikupas pelan-pelan. Baik, baik. Terima kasih. Selamat malam di Amerika. Saya di pedalaman Pulau Timur ini di Keva ini jam 9 pagi lewat 15 menit. Terima kasih saya diundang kembali. Saya bersyukur hari ini kita bertemu lagi. Kalau bicara tentang firman Tuhan, saya selalu bersemangat karena saya tahu hanya firman Tuhan ini yang mampu menyelamatkan kita. Hanya firman Tuhan. Jadi hari ini Riana memberi tema yang saya senang sekali karena bagi saya tema ini mengubahkan pelayanan saya dan mengubahkan relasi saya dengan Tuhan dan juga sesama sehingga saya bisa lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Kalau tema ini dia bicara tentang ke surga, saya yakin tema ini sangat menggetarkan bagi siapapun. Saya yakin tidak ada seorang pun yang normal yang tidak ingin ke surga. Dan bagi saya ini serius sekali. Ini sangat serius sekali. Maka saya coba bicara pelan. Karena biasanya saya bicara ngebut, ini kali saya bicara pelan. Karena saya tahu ini penting sekali buat kita. Dan buat saya pribadi juga saya belajar tentang hal ini bertahun-tahun supaya saya jangan salah. Sebab mengerti kehendak Tuhan itu tidak bisa mengandalkan pengertian kita sendiri. Jadi, kalau tadi saya katakan bahwa semua orang ingin ke surga. Semua orang. Riana, Pak Endi, teman-teman yang di Zoom ini ya, atau saya di sini, semua orang ingin ke surga. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus datang. Dia katakan, kalau saya tidak datang dan menyelamatkan kamu dan mati di salib, ini pekan Paskah, kita akan rayakan Paskah. Kalau dia tidak datang dan penebusan tidak terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa beli pintu surga. Apalagi perbuatan baiknya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa karena perbuatan baik maka pintu surga tersedia bagi kita. Tetapi kalau kita mau belajar bahwa keinginan saja masuk surga itu tidak cukup. Tidak cukup. Sebab iblis akan pakai segala macam cara supaya orang tidak sampai di sana. Supaya jiwa-jiwa jangan sampai di sana. Makanya kenapa firman Tuhan berkata iblis itu seperti singa. Kita tahu betapa bahayanya kalau singa itu ada.
Dia berjalan berkeliling untuk mencari celah bagaimana dia bisa masuk, dan dia menghancurkan hidup kita supaya jiwa-jiwa yang dihancurkan itu binasa ke neraka. Itu misi utama iblis. Yohanes 10 ayat 10a, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis akan mulai pakai cara yang paling kasar dengan godaan kedagingan dan dosa yang nampak di depan mata. Tapi iblis sekarang lebih canggih lagi, dia bisa pakai cara yang begitu halus. Termasuk di dalamnya kategori kesombongan rohani. Hanya supaya orang tidak menyadari bahwa dia sedang ada di pihak seberang dan bukan ada di pihak Tuhan. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bisa menyamar. Maka seumur hidup teman-teman dan saya ini, mau sesibuk apapun kita, ingat baik-baik, kita harus sangat berhati-hati dalam mengisi hidup ini. Termasuk pilihan-pilihan maupun keputusan-keputusan yang akan kita ambil dan kita buat, supaya kita punya sebuah kepastian bahwa pada harinya kelak Tuhan menjemput kita, kita punya kepastian nama kita tercatat dalam kitab kehidupan dan kita tidak ditolak. Pergi itu pasti. Tapi masuk atau ditolak, kita yang tentukan dengan apa yang sedang kita pilih dan kita lakukan saat ini. Kalau kita pergi ke setiap kuburan, kalau saya di Kefa ini, kalau bulan November, tanggal 2 November itu hari arwah itu, ada misa di kuburan. Saya suka perhatikan ada batu nisan atau ada salib di kuburan. Itu ada tanggal lahir dan tahun meninggal. Tanggal lahir, tanggal meninggal. Dan di antara dua tanggal ini ada satu strip kecil. Tanggal lahir sekian, tanggal meninggal sekian, ada garis kecil di antaranya. Dan garis kecil itu bisa bermakna 10 tahun, bisa bermakna 20 tahun, bisa bermakna 70 tahun, atau bahkan yang umur panjang bisa bermakna 90-an tahun. Kalau kita mau perhatikan garis pendek itu, kita harus sadar betapa singkat hidup di bumi ini. Firman Tuhan berkata 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Berapa lama hidup yang kekal? Selama-lamanya. 1 miliar tahun, 1 triliun tahun. Lebih panjang dari itu. Selama-lamanya. Tetapi apa isi dan pilihan-pilihan kita dalam masa hidup kita yang pendek itu, yang garis kecil itu, akan sangat menentukan di mana kita akan menghabiskan kekekalan hidup kita. Apakah bersama Tuhan selamanya, atau terpisah dari Tuhan selamanya. Maka sangat penting mengerti kehendak Tuhan, supaya kita melakukan dan memilih bagian yang seturut dengan kehendak. Firman Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Dan saya yakin karena seriusnya ini, maka kita ada dalam sub-sub seperti ini. Cari Tuhan di PD, pergi ekaristi pada hari Minggu, ikut terlibat dalam tim pelayanan, pujian penyembahan pribadi, dan begitu banyak hal rohani kita lakukan untuk memastikan bahwa tempat kita ada di seberang. Itulah sebabnya firman Tuhan itu adalah menjadi acuan buat kita. Dikatakan firman-Mu, pemazmur berkata firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi seluruh jalan kita. Tapi pada waktu kita baca firman Tuhan, ada beberapa ayat yang cukup mengganggu, dalam tanda kutip cukup mengganggu Anda dan saya. Dan salah satu bacaan yang mengganggu itu yang tadi Riana baca. Matius 7 ayat 21-23. Dan saya juga firman yang ini saya benar-benar sangat berhati-hati tentang firman yang ini.
Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat berbahaya. Sebab coba kita perhatikan, orang-orang yang ditolak itu, mereka berdiri di pintu luar surga, dan mereka tidak diizinkan masuk. Siapa mereka? Siapa mereka? Kalau sampai mereka bisa berkata, Tuhan, Tuhan, berseru dan berkata, Tuhan, Tuhan, ini berarti mereka bukanlah orang yang tidak kenal Kristus. Ini pasti mereka merasa, nah ini yang penting, kata merasa. Mereka merasa mereka punya sebuah relasi dengan Tuhan. Mereka merasa mereka sudah cukup kenal Tuhan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang aktif dalam pelayanan seperti kita kah? Atau mereka orang yang terlibat dalam kegiatan paroki kah? Mungkinkah mereka adalah pengurus lingkungan kah? Mungkin mereka juga adalah ketua-ketua kelompok kah? Dewan paroki kah? Anggota PD? Bagian dari tim pelayanan? Tapi yang paling mengejutkan, orang-orang ini firman Tuhan berkata, Tuhan tidak kenal mereka. Tuhan tidak kenal mereka. Saya punya seorang teman di sini ya. Kalau saya pergi ke rumahnya, dia tunjuk saya foto-foto dia yang terpampang di dinding rumah. Dan saya perhatikan itu foto itu begitu banyak foto yang dia sedang berpose dengan pejabat tinggi. Bahkan foto dengan Presiden Joko Widodo juga ada dia. Ya. Ada juga dengan gubernur, ada juga dengan Kapolda, ya. Ada juga dengan anggota DPR RI. Pokoknya dia rumahnya penuh dengan foto dia dan orang-orang terkenal. Dan dia berkata begini, saya kenal orang-orang itu. Tapi pertanyaan, apakah orang-orang top itu kenal dia? Apakah karena engkau bertemu mereka di mall dalam sebuah kunjungan dan engkau berkata, saya mau foto. Kemudian otomatis engkau dikenal oleh mereka. Saya berani jamin tidak ada satu yang kenal dia. Tapi dia begitu bangga karena dia merasa dia kenal mereka. Tapi yang paling menyedihkan, mereka tidak kenal dia. Ada sesuatu yang hilang dari orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan ini. Ada sesuatu yang hilang dalam relasi mereka dengan Tuhan. Dan yang paling menarik juga, pada waktu mereka tidak bisa masuk lagi, karena pintu sudah ditutup, mereka mulai melitanikan. Kalau litani ini artinya perkataan yang diulang-ulang ya. Itu. Kan kalau disebut, kalau ada mama-mama yang cerewet, itu kan dikatakan dia litani terus itu. Litani, pokoknya bapaknya berkata, lagi apa dia? Dia lagi litani itu. Dia lagi litani itu. Jadi orang-orang ini itu mulai apa ya, kalau kita sebut mulai menyebut jasa mereka satu persatu. Ya, mereka mulai coba meyakinkan Tuhan bahwa mereka ini orang-orang penting pada waktu mereka ada di bumi. Begitu ya. Kira-kira mereka mau katakan, kami ini kerja untuk engkau. Itu. Mereka mulai katakan, dan saya yakin yang mereka sebutkan jasa mereka itu juga yang sekarang ini kita di bumi ini ada berapa banyak orang yang bercita-cita punya hal-hal itu seperti mereka. Ya, saya yakin saat ini di bumi ini yang sekarang kita sedang pelayanan ini ada begitu banyak orang bercita-cita punya seperti yang mereka punya. Karena itu menjadi daya tarik pelayanan. Coba Anda bayangkan kalau Ibu Riana ini doa kemana-mana sekali tumpang tangan, 5 orang sembuh sekaligus ya. Bahkan Ibu Riana baru muncul saja, orang lumpuh sudah berjalan. Saya yakin rumahnya Ibu Riana dan Pak Endi ini perlu banyak tenda di luar. Saya yakin itu, dan mungkin tim-tim yang akan menolong Ibu Riana itu akan datang dari mana-mana, dan tim itu biasanya orang top ada di sana. Sebab orang top itu selalu cari yang model begitu. Begitu.
Dan orang-orang ini berkata begini, kami sudah bernubuat, kami sudah mengusir setan, kami sudah menyembuhkan, kami sudah membuat mujizat demi namamu. Lihat ini. Ini rohani sekali, ini alasan mereka itu berkata, kenapa kami tidak masuk? Coba lihat apa yang sudah kami lakukan. Menurut ukuran dunia, ini manusia-manusia super rohani ini. Dan pengagumnya pasti banyak sekali di mana-mana. Makanya jangan heran tim penyembuh atau orang yang bisa membuat mujizat itu dicari luar biasa seperti selebriti. Itu tuh. Di mana-mana. Tapi perhatikan baik-baik ya. Ini saya di tempat kami ya. Ada beberapa tahun yang lalu itu ada seorang ibu dari sebuah kampung dekat sini tiba-tiba terkenal sebagai penyembuh. Jadi orang datang ke rumah dia itu sampai berkemah di sekitar rumah dia. Ada ribuan orang yang datang. Isunya apa? Ibu ini bisa menyembuhkan. Jadi dia mulai dengan ritual doa Bapa Kami Salam Maria, kemudian dia pakai ritual dia. Jadi dia bungkus semua ritual dia dengan doa. Kemudian orang begitu tertarik dan ribuan orang datang. Dan orang-orang yang ada di sekitar dia itu orang-orang top yang dari kota ini. Orang top semua ada di sana. Yang bagian pendaftaran, ya, yang bagian untuk antar dia masuk ke dalam ruangan penyembuhan itu orang top semua itu. Tapi ternyata tidak lama umurnya. Kira-kira beberapa bulan kemudian dia terlibat dalam sebuah kasus apa begitu ya. Kemudian hilanglah sudah. Termasuk tim suksesnya juga hilang semua. Selesai. Tapi yang Yesus katakan itu dia katakan yang pada waktu mereka mulai mengungkit jasa mereka, orang-orang top secara rohani. Apa kata Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jangan sekali-kali ini terjadi bagi Anda dan saya. Jangan sekali-kali ini terjadi. Apa yang terjadi sampai mereka ditolak? Roma bab 10 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Roma bab 10 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Lihat ini. Rasul Paulus mengingatkan bagi umat yang di Roma, bahwa nanti akan ada banyak orang yang mencoba menegakkan kebenaran mereka sendiri. Itu tuh. Mereka pikir ini adalah kebenaran menurut kehendak Tuhan. Tapi sesungguhnya mereka sedang menegakkan kebenaran mereka sendiri. Yang mereka tegakkan itu kebenaran versi pikiran mereka. Maka firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi justru ujungnya menuju maut. Amsal berkata demikian. Jadi teman-teman, Yesus panggil kita. Itu tidak hanya untuk seperti orang banyak pada waktu dia ada di bumi. Ribuan orang Israel berduyun-duyun ikut Yesus. Kenapa mereka ikut dia? Kemana saja dia pergi, orang sudah tunggu dia. Kenapa? Karena mereka mau melihat mujizat dan tanda heran. Mereka mau melihat mujizat dan tanda heran. Tetapi Yesus panggil Anda dan saya tidak sekedar untuk melihat mujizat dan tanda heran. Tapi dia memanggil kita untuk punya sebuah relasi atau hubungan yang sangat intim dengan dia. Sehingga dia bisa tinggal di dalam kita, di dalam rohnya yang kudus. Dan kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru, yaitu punya hidup serupa dengan Kristus. Jika kita memandang salib, di kamar saya ini ada salib di atas. Di depan saya ini ada salib.
Setiap kali saya memandang salib ini, saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya. Saya tidak bisa. Tetapi apa yang kau lakukan di atas kayu salib itu menderita dan mati bagi saya. Hanya itu yang menyelamatkan saya. Bukan karena kehebatan saya, apalagi perbuatan saya, apalagi segala pengaruh dan reputasi saya, apalagi setiap pelayanan saya, tidak ada sesuatu pun yang mampu menyelamatkan saya selain apa yang kau lakukan di kayu salib. Maka saya harus ingatkan diri saya ini hanya hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang kau mau saya lakukan. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi namamu. Dan ubah saya jadi ciptaan yang baru. Banyak orang berhenti sama seperti orang-orang yang kalau kita lihat itu berbondong-bondong bersama Yesus pada waktu Yesus lakukan mujizat. Itu. Tapi mereka yang berbondong-bondong melihat dan mengalami mujizat itu yang akhirnya berkata, salibkan dia. Salibkan. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Berapa banyak mujizat mereka lihat dengan mata mereka. Bagaimana mulai dari bagaimana Allah memberi tulah 10 kepada bangsa Firaun di Mesir. Bagaimana mereka di padang gurun itu ada mana untuk memberi mereka makan. Jika tidak ada air, dari batu Tuhan keluarkan air. Laut Merah dibelah. Bagaimana musuh dikalahkan. Tetapi pada waktu Musa naik ke atas gunung Sinai, mereka menyembah berhala. Dan firman Tuhan berkata, mereka-mereka itu tidak ada satu yang masuk tanah perjanjian. Mereka mati di padang gurun tanpa pernah melihat tanah perjanjian. Itu orang-orang yang penuh dengan melihat segala mujizat yang Tuhan lakukan. Orang-orang itu, kalau di dalam kita mau lihat tentang bacaan tentang orang yang ditolak itu, orang-orang yang berhenti sampai menikmati karunia-karunia yang luar biasa dari Allah. Kita harus ingat mujizat, penyembuhan, nubuat, itu semua adalah karunia dari Allah. Mereka menikmati itu, mereka mengalami itu, mereka menikmati fasilitas yang mereka dapatkan karena karunia ini, tapi mereka tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh lahir baru. Ingat baik-baik teman-teman, bacaan ini mengingatkan kita. Kita bisa merasa kita mengenal Allah, tetapi belum tentu Allah mengenal kita. Yang bisa membuat Allah mengenal kita adalah jika kita sungguh-sungguh lahir baru, sehingga ada tanda-tanda milik Kristus pada diri kita, maka itu saya pakai istilah barcode surgawi, yang jika kita datang satu waktu kelak, scanner surgawi akan membaca barcode itu, dan kita diidentifikasi sebagai milik Allah, dan kita berhak untuk masuk dalam kerajaan kekal. Orang yang sungguh melekat pada Kristus dan lahir baru, tanda yang paling jelas itu, tanda yang paling jelas adalah hidupnya berkelimpahan dengan kasih dari Allah, dan dia siap bagikan dengan berlimpah kepada begitu banyak orang di sekitar dia. Ini poinnya. Ini poinnya. Kesaksian hidup Anda dan saya sekarang ini, kesaksian hidup Anda dan saya yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan peduli pada orang lain, yang selalu mau berkorban demi kebaikan orang lain, yang rendah hati luar biasa, yang penuh dengan kasih dan sukacita, dan semangat terus bersaksi dan memberitakan Injil, itu tanda-tanda engkau adalah milik Kristus, dan jaminanmu itu adalah tidak hanya engkau kenal Allah, tapi Allah juga pasti mengenal engkau, walaupun pelayananmu tidak pernah menyembuhkan satu orang sakit pun kalau engkau doakan. Ingat baik-baik. Walaupun tidak pernah engkau bisa menyembuhkan satu orang. Ya. Tetapi kesaksian hidupmu yang penuh dengan tanda-tanda milik Kristus, itu membuat engkau mempunyai
tanda bahwa Tuhan mengenal engkau. Dalam Matius 25 ayat 35 dan 36 dan ayat 40 dikatakan begini. Ini firman Yesus. Yesus katakan begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Karunia roh, yaitu tentang penyembuhan, tentang mujizat, tentang mengusir setan, tentang lain-lain itu adalah karunia atau hadiah dari Allah yang diberikan pada seseorang untuk menunjukkan bahwa firman-Nya ya dan amin. Orang itu tidak perlu upaya apapun untuk bisa mendapatkan itu. Sebab Tuhan hanya sedang mau menunjukkan bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bahkan hukum alam pun tidak berlaku bagi Allah. Ini hadiah dari Tuhan. Gift, hadiah yang diberikan lewat kita untuk disampaikan pada orang lain. Tidak perlu jasa apapun. Ini hanya hadiah. Tetapi untuk bisa menghasilkan buah roh yang tadi kita katakan itu, dengan segala kepedulian, segala kasih itu, kita akan fight seumur hidup. Sebab jalan untuk menghasilkan buah roh, tidak hanya hidup dengan karunia roh. Jalan untuk menghasilkan buah roh itu, pintu ke sana itu namanya pikul salib dan sangkal diri. Dan ini tidak populer sama sekali. Kalau kita bicara tentang pikul salib dan sangkal diri, ini sangat tidak populer sekali. Tetapi kalau kita mau lihat baik-baik, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Lakukan sesuatu kepada mereka yang tidak pernah diperhatikan. Sebab Tuhan berkata, yang ini yang kau lakukan buat aku. Saya kasih kesaksian singkat. Pada waktu saya lahir baru, masih di Jakarta, masih muda, belum menikah. Saya cinta Tuhan luar biasa. Tapi saya katakan, Tuhan, saya harus lakukan sesuatu untuk Tuhan. Pada waktu itu kami di PD Thomas, saya ingat tahun 90-an begitu. Kami ada pelayanan di Paroki Thomas Rasul di Bojong, di Jakarta. Kemudian pada waktu itu saya sedang menunggu teman-teman, sudah jam 6, jam 7 malam begitu. Sudah agak malam, teman-teman belum datang. Saya melihat di halaman parkir gereja itu, karena saya datang duluan, ada dua orang jalan beriringan. Ada seorang nenek-nenek di depan, pegang tongkat, di belakang tongkat itu ada seorang kakek. Saya begitu datang, saya tanya kepada nenek itu, mau kemana? Dia berkata, mereka warga di dekat situ, dan mereka selalu datang untuk mengambil bantuan dari paroki dalam bentuk beras buat mereka. Terus saya tanya, itu yang di belakang yang dia pegang tongkat itu siapa? Dia berkata, oh ini juga yang mau dapat beras. Saya juga tuntun dia, sama-sama tua. Tua sekali dua-duanya. Tapi yang saya lihat di belakang kakek ini pakai cadar. Mukanya itu pakai cadar. Jadi saya bertanya, itu kenapa mukanya? Begitu dia buka tutupan mukanya itu, saya kaget luar biasa. Sebab kakek yang di belakang itu, seluruh mukanya ini sudah hancur luar biasa. Matanya tidak ada, mulutnya sudah habis bibirnya, tinggal giginya di luar. Dan dia luka bernanah luar biasa, karena kanker muka telah menghancurkan mukanya. Dan baunya luar biasa. Baunya luar biasa. Saya tiba-tiba teringat tentang waktu saya katakan pada Tuhan, saya mengasihimu Tuhan. Maka tiba-tiba malam itu saya ketemu dengan orang. Kemudian saya katakan pada nenek itu, kamu tinggal di mana? Dia berkata, kami tinggal di dekat kali, di dekat paroki. Saya katakan pada dia, besok saya akan pergi cari. Pada waktu itu lagi semangat 45 untuk mengasihi Tuhan. Saya berkata, saya mesti lakukan sesuatu buat mereka. Besok saya pergi dengan sepeda motor saya, pergi ke tempat yang dia bilang pinggir kali. Begitu saya sampai pinggir kali, saya kaget sekali. Karena pinggir kali itu ternyata ada ratusan rumah kardus
Dan saya tidak tahu orang ini ada di mana. Di pinggir kali itu. Semua pemulung ada di situ. Saya lihat orang ini tidak ada satupun yang saya kenal. Saya tidak tahu mereka tinggal di mana. Saya katakan dalam hati, Tuhan, saya sudah datang ke tempat ini. Kalau Tuhan tidak pertemukan saya dengan orang itu, saya pulang sekarang. Karena saya tidak tahu saya mesti cari dia di mana. Tetapi yang penting saya sudah datang. Saya mau pulang, tiba-tiba seorang ibu keluar dari dalam dan berkata pada saya, mau cari siapa? Saya berkata, saya mau cari seorang kakek dan nenek yang kemarin dapat bantuan dari gereja. Ibu itu berkata, saya Ibu Maria, saya orang Katolik satu-satunya dalam kompleks ini. Satu-satunya. Dan dia bawa saya ketemu dengan orang tua itu. Dia sedang ditidurkan dalam rumah yang dibuat dari kardus bekas, di atas kali yang begitu kotor sekali. Dan dia tidur di atas sebuah sofa rusak, yang sudah rusak sekali dan berlubang. Dia tidur di situ, dan hanya itu rumahnya. Kecil sekali. Orang di sekitar situ tentu bukan dari orang Kristen. Dan semua sudah menganggap dia itu sampah. Tapi saya berkata, saya harus lakukan sesuatu buat orang ini. Dan nenek yang merawat dia itu juga bukan istrinya. Itu nenek hanya karena belas kasihan saja. Kemudian tiap hari saya datang ke situ, saya bawa alkohol, saya bersihkan lukanya, dan bau sekali lukanya itu. Berhari-hari. Orang-orang di sekitar itu berkata, bawa dia saja, bawa dia saja. Tapi yang luar biasa, orang tua itu berkata begini, saya mau jadi Katolik. Saya mau jadi Katolik. Luar biasa. Setelah berapa lama, kemudian saya mendapat akses dari sebuah yayasan Ibu Teresa di daerah Kedoya, Jakarta, yang bisa menerima dia. Singkat cerita, saya bawa dia keluar dari sana. Tapi sebelum dibawa ke sana, dia dan nenek yang merawat dia, saya panggil pastor, kami baptis mereka. Saya tanya dia, Bapak mau dibaptis nama apa? Dia berkata, beri saya nama Dominikus. Terus nenek mau dibaptis, kasih nama apa? Nenek berkata, Dominika. Maka hari itu 2 orang dibaptis, satu nama Dominikus, satunya Dominika. Dia dirawat di tempatnya perawatan Bunda Teresa kira-kira 6 bulan. Kemudian setelah itu saya ditelepon oleh suster di situ, dikatakan dia sudah meninggal. Dan dia meninggal dalam keadaan doa Bapa kami yang tidak putus sampai lidahnya kaku, dan dia meninggal. Saya cerita pada banyak temannya. Ini model begini ini ya, pelayanan model begini ini tidak populer sekali. Tidak populer sekali. Tetapi kalau kita mau tahu tentang kehendak Tuhan, kita harus bicara tentang melatih kasih kita di dalam diri. Kalau kita tidak urusan dengan orang-orang yang tidak layak menerima kasih, kita tidak pernah tahu seberapa peka kita akan kasih itu. Maka kalau kita bicara, lihat tentang pelayanan Ibu Teresa. Berapa banyak penyembuhan yang Ibu Teresa lakukan? Berapa pasien dia yang tercatat Ibu Teresa tumpang tangan di mereka dan mereka sembuh? Bukankah banyak cerita dia mendapat orang terlantar di pinggir jalan yang sudah semut naik ke mereka? Dan dia peluk mereka di dalam kasih dan orang itu meninggal sambil tersenyum. Apakah orang itu sembuh? Tidak. Tapi mujizat terbesar adalah jiwa yang diselamatkan untuk sampai di rumah Bapa di surga. Itu mujizat terbesar, lebih daripada penyembuhan apapun, lebih daripada mengusir setan apapun, sebab firman Tuhan berkata, satu jiwa diselamatkan. Di surga ada pesta para malaikat dan para kudus. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Kenapa kita tidak boleh salah dalam melihat tentang apa makna kehendak Tuhan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Jadilah pelaku-pelaku firman yang mengerti tentang kehendak Tuhan dan melakukannya dengan hati yang penuh kesungguhan. Maka perhatikan apa yang terjadi. Kalau kita lihat cerita Ibu Teresa, tidak ada satu mujizat yang dia buat. Tetapi siapa yang meragukan apakah dia masuk surga atau tidak? Maka biarlah firman hari ini mengingatkan kita. Hati-hati dengan makna mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat cerita tentang Beato Acutis dari Italia, 15 tahun. Apakah dia sembuh dari sakit leukemianya? Tidak. Tapi dalam masa hidup yang pendek itu, walaupun dia tidak sembuh, tapi dia menuntun begitu banyak orang untuk mengerti tentang makna mujizat Ekaristi. Dan orang-orang bisa lebih mengerti tentang
apa makna ekaristi di dalam hidup mereka. Kalau kita melihat ini, perbuatan kasih itu yang menuntun orang akhirnya diselamatkan hidupnya dan kenal Yesus Kristus Tuhan lewat kesaksian kita, lewat teladan hidup kita, lebih besar maknanya dari mujizat apapun yang bisa dilihat orang dengan mata. Hari ini kita menjelang masa-masa akan Paskah. Biarlah kita disegarkan lagi oleh firman Tuhan, bahwa inilah mujizat yang sebenarnya. Jangan berhenti bekerja untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Sebab banyak orang terus berharap mujizat terjadi dalam hidup mereka. Banyak orang terus berbicara supaya kalau bisa mereka menjadi bagian dari orang-orang yang membuat mujizat. Tapi mereka lupa, mereka bisa menjadi orang yang membuat mujizat kecil-kecil bagi orang lain. Lewat apa yang mereka lakukan, kepedulian mereka, dan terlibatnya mereka dalam hidup orang lain. Jika kita mengerti tentang ini, maka saya percaya pada akhir hidup kita, kita bisa berkata seperti Paulus katakan. 2 Timotius bab 4 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, termasuk Anda, termasuk saya. Maka marilah kita hidup di dalam kehendak Tuhan, sebab tidak hanya sekedar menerima mahkota, tapi mahkota kebenaran yang Tuhan janjikan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Sebenarnya ajaran Tuhan itu gampang ya, kok ya. Cuman kadang-kadang kitanya yang bikin susah. Gitu Amin. loh. Kitanya yang terlalu ribet. Jadi, apa namanya, kita memang manusia itu punya punya kecenderungan untuk melihat sesuatu yang besar. Gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang besar. Tapi kita lupa kalau kita dengan melakukan sesuatu yang kecil tapi dengan cinta yang besar. Itu Amin. yang Tuhan mau. Amin. Gitu ya. Jadi, thank you udah ngingetin kepada kita. Ya, luar biasa. Kalau Tuhan itu sebenarnya ngajarin kita untuk banyak ajarannya yang simple-simple. Yang tadi Koyanto udah sebutin. Ketika kita kasih makan orang susah. Ketika kita memperhatikan orang-orang yang berkesusahan di sekitar kita. Ketika kita mau mengalah untuk orang lain. Memang menyangkal diri itu memang nggak mudah. Hari-hari Amin. ini juga kita lagi kita berdua lagi suka ngobrol nih, kita lagi bergumul dengan banyak hal. Dan ya, terutama saya yang bergumul dengan urusan saya yang ribet-ribet itu. Gitu ya, dan apa namanya, Andy selalu ingetin, itu adalah salah satu sangkal diri. Ketika kita mengalah, ketika kita ya udahlah terserahlah mau mau ngomong kayak gimana terserahlah, pokoknya kita jalanin yang benar aja. Orang mau sangkain kita gimana kek, orang mau ngomong apa kek, ya udah yang penting kamu tetap jalan yang baik, kamu tetap jadi orang yang benar. Kebenaran satu hari akan terbuka kok. Gitu loh. Cuman Amin. kitanya yang kadang-kadang nggak sabar kok kalau kita diinjek-injek, kitanya tuh juga rasanya aduh gemas gitu loh. Ya, cuman ya begitulah namanya perjalanan salib, penyangkalan diri. Bukan Amin. hal yang mudah ya, tapi kalau Tuhan udah kasih contoh buat kita dan banyak santo dan santa yang udah kasih contoh banyak buat kita ya. Salah satu santo yang saya kagum adalah Padre Pio yang amat Hmm. sangat digencet luar biasa. Tapi Padre Pio terima dan dia jalanin semua. Ya dan dia malah berbuat baik, malah nggak membalas gitu loh. Tapi akhirnya semua kebenaran terbuka. Amin. Gitu loh. Dan bukannya karena dia membuat banyak mujizat dan macam-macam, enggak, tapi karena kerendahan hatinya. Karena kasihnya yang begitu besar. Itu yang membuat dia lebih dihargai dan lebih dicintai sama Tuhan. Amin. Dan terima kasih udah mengingatkan buat kita. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya sama Koyanto karena topiknya luar biasa bagus banget ya. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang
mau kasih komentar atau apa, silahkan. Silahkan di-unmute dan boleh bertanya. Kita masih punya waktu. Ada yang mau bertanya? Saya sedikit tambah. Oke. Buat saya, suka ingatkan kepada saya sendiri tentang sangkal diri itu. Atau ayatnya saya lupa, mungkin di mana ya, saya lupa pokoknya. Ya. Itu. Beda dari hotel belum ada tuh. Ya. Iya, Cilusi yang lagi jalan ya. Oke. Terus kenapa nih? Terus, apa namanya, saya suka juga itu dengan Ibrani 12:2. Apa yang kita lakukan itu Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju. tertuju kepada Allah. Kita akan lebih mudah kalau kita dealing sama orang yang kita sukai. Gampang gitu loh, ya kan? Gampang. Gampang lah ya. Sama-sama cocok, sama-sama suka. Tapi akan sulit kalau ketemu orang yang nggak cocok lah. Itu apalagi itu orang itu ya istilahnya kalau di tempat kerja atasan kita atau bos kita. Itu adalah saya rasa itu sangkal diri itu adalah melakukan hal yang kita nggak suka kita harus melakukan. Itu yang saya anggap itu sulit. Tapi itu mesti dimulai dari hal yang biasa. Gitu dari hal yang kecil gitu loh. Baru bisa melakukan yang besar. Dari yang kecil aja Amin. kalau kita tidak peduli, akan sulit kalau hal yang besar. Kalau Mami Chun pernah bilang, kalau tidak kita sesama manusia tidak begitu mencintai, apalagi baru-baru sama Tuhan yang nggak kelihatan misalnya. Yang kita yang sesama pasangan aja terlalu gimana, apalagi sama yang di atas. Kita nggak begitu bisa dengar, nggak bisa komunikasi, apalagi yang main di atas, ya kan? Sulit. Jadi kita mesti mulai dari yang kecil dulu sih, ya, baru bisa. Kalau Amin. ya kehidupan Santo Santa juga. Kalau buat saya suka Santa Bernadette dari Lourdes, dari Prancis itu yang Ya, Bernadette Soubirous. itu kan. Bernadette. Ya itu juga orang Bunda Maria udah bilang hidup kamu tidak akan Saya tidak menjanjikan kebahagiaan. kebahagiaan di dunia, Ya, gitu loh. tapi dia Tapi tetap setia. gitu loh. Kalau Amin. biarpun tanpa dijanjikan kebahagiaan di Ya, dunia, berarti penderitaan kan di dunia kan. ya, Tapi dia tetap mengikuti betul. Tuhan dengan setia. Iya. Kalau kita dibilangin begitu sama Tuhan, Tuhan bilang, saya nggak janji loh kalau kamu hidup bakal bahagia loh di dunia loh. Hmm. Kamu tuh bakal banyak sakit-sakitan, segala macam. Pasti kita udah komplain duluan kan. Nggak mau Tuhan, emang enak. Ngapain sih hidup di dunia terus kita susah dan menderita dan sakit melulu gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh kita maunya enak terus, tapi kitanya nggak mau susah. Istilahnya kata Mami juga waktu itu suka ngeledek, maunya senang gitu ya, mau hidup foya-foya. Terus kita Susah-susah. nggak susah-susah, tapi mati masuk surga. Gitu jadi Ya, gitulah kok. Jadi apa namanya? Thank you udah Amin. mengingatkan kita ya. Dan saya rasa firman Tuhan hari ini bukan cuma menegur Henny doang, tapi juga mengingatkan kepada kita semua ya. Kalau kita mengikuti Tuhan, bukan berarti kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi kita melakukan hal-hal biasa. Tapi ketika kita menunjukkan wajah Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai, ketika kita melihat Tuhan di dalam wajah orang-orang yang kita jumpai juga. As simple as that, ya. As simple as ketika kita bisa melihat wajah Tuhan dan kita bisa memperlihatkan wajah Tuhan. Dan kebenaran yang Tuhan ajarkan buat kita. Jadi, nggak susah-susah amat sih, nggak mesti bikin mujizat penyembuhan, mesti bisa melihat dan mengusir-ngusir seperti yang tadi Poyanto cerita, itu ya. Tapi sesuatu yang simpel yang kita jalani sehari-hari, tapi kita membawa kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita.
Jadi sebenarnya Amin. nggak susah-susah amat toh kok ikut Tuhan. Yang penting kita terus taat dan setia. Amin. Tuh loh. Ada yang mau nambahin lagi? Ada yang mau komen? Mau bertanya? Ci Lucy mau bertanya, ayo di unmute, Ci. Aku unmute. Ya, Ya udah. silakan. Mau Eh, bertanya apa? Selamat pagi Pak Yanto, Diana, Ko Endi, dan teman-teman semua. Bagus sekali itu Pagi. kesaksian Pak Yanto. Selama ini kita selalu pilih yang enak-enak. Milih orang, lihat mukanya yang baik, tapi kan hatinya belum tahu. Tetapi saya juga ini sangat menegur saya ya, bahwa kita dalam hidup harus selalu milih kehendak yang kadang kita tidak suka. Seperti Pak Yanto bisa ketemu orang yang sangat hina dina, itu sangat luar biasa, sangat menyentuh saya. Semoga saya bisa meniru, mengikuti jejak Pak Yanto dalam kehidupan saya. Sekian, terima kasih. Amin. Amin. Thank you, Ci, untuk sharingnya. Itu menguatkan sekali. Ya, jadi Cilusi, saya bagikan pengalaman ya. Saya sejak kenal Tuhan, saya tahu bahwa saya kemana-mana kalau ada sebuah acara atau tempat di mana banyak orang, saya selalu, karena banyak orang kalau di sebuah acara selalu melihat fokus perhatian itu pada orang yang paling top di dalam tempat itu ya. Apakah itu ada artis kah, atau itu ada pengantin kah, begitu ya. Ataukah ada orang-orang kaya yang di situ kah, dengan baju yang mahal, atau dengan sanggul yang tinggi, begitu ya. Atau dengan tas yang bermerek, dan lain-lain. Saya dari dulu itu, saya selalu latih diri saya untuk memperhatikan di antara kerumunan orang itu, siapa yang paling tidak diperhatikan. Siapa yang paling tidak diperhatikan. Dan saya selalu belajar untuk mendekati orang itu. Karena bagi saya tidak boleh teralih untuk melihat segala hal yang dunia sedang lihat. Tapi Tuhan mau melatih saya untuk memperhatikan apa yang dunia tidak perhatikan. Jadi di mana saya ada, saya selalu terbiasa untuk melihat siapa yang paling tidak diperhatikan. Maka saya akan cari alasan, saya cari ini supaya duduk dekat dia kah, begitu. Sehingga saya bisa ngobrol dengan dia kah, begitu. Karena biasanya kalau orang yang paling tidak diperhatikan, itu biasanya paling merasa dirinya tidak berharga. Itu. Apakah dia paling miskin kah? Atau dia mungkin punya kelemahan secara fisik kah? Begitu ya. Sehingga dia itu merasa begitu dipinggirkan. Nah saya merasa bahwa saya ini dipilih Tuhan untuk seperti firman Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai, tidak pernah diputuskan. Sumbu yang pudar nyalanya, tidak pernah dipadamkan. Tugas kita ini adalah membangkitkan kembali lampu yang sudah hampir padam. Atau bulu atau bambu yang sudah hampir patah. Kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menegakkan kembali. Tapi iblis selalu arahkan kita kepada orang-orang top dan melupakan mereka-mereka yang hampir terhilang. Jadi saya belajar sampai hari ini dimanapun saya berada, saya selalu saya dengan istri saya kadang-kadang di perjalanan begitu ya. Kita bisa berhenti dan mundur lagi mobilnya hanya karena kita melewati ada seorang tua yang di pinggir jalan yang kelihatan begitu. Dan istri saya turun, kasih dia berkat sedikit. Kemudian kita tinggalkan dia, kita lihat di spion, dia terheran-heran melihat kita dan berkata, ini saya tidak bermimpi kah? Itu. Jadi kita belajar untuk melatih kepekaan kita dengan selalu memandang pada mereka-mereka yang hampir terhilang dan tidak diperhatikan. Kalau ini dilakukan terus, kita punya kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan selalu bicara daripada mereka yang sedang menderita. Makanya tadi firman kita baca itu, jika aku lapar, kamu memberi aku makan. Jika aku di penjara, kamu melawat aku. Jika aku tidak punya tumpangan, engkau memberi aku tumpangan. Jadi ini masalah latihan saja. Masalah latihan. Terima kasih. Ya, terima kasih kok. Betul, semua masalah latihan. Kalau kita latihan mulai dari hal-hal kecil, kita pasti bisa melakukan hal lebih besar. Gitu ya. Ya, terima kasih untuk waktunya kok bersama-sama dengan Ya. kita. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir pada hari ini untuk belajar bersama-sama. Firman Tuhan ajarkan untuk kita jalani. Dan terima kasih udah mau belajar bersama-sama dengan kita.
Biarpun cuma beberapa orang yang Tuhan kirimkan, nggak, nomor itu cuma nomor. Ya, saya ingat sekali kata-katanya Mother Teresa. The most important thing is the quality, not the quantity. Dan saya percaya Amin. kita yang di sini ini orang-orang pilihan Tuhan yang sungguh Amin. dipakai sama Tuhan, diingatkan sama Tuhan secara luar biasa untuk menjadi pribadi-pribadi yang nantinya semoga Tuhan bisa bilang welcome, welcome home. Amin. My Welcome home. faithful servant, anak-anak yang sudah menjalani kehendak aku, welcome home. Amin. Itu dia yang selalu saya bilang sama Andy, aduh, semoga cita-cita kita satu, cuman semoga satu hari nanti kita pulang ke rumah Bapak dan Bapak bisa bilang, welcome home Riana, good job. Atau welcome home Andy, good job. Aduh, Amin. cuman itu kerinduan kita. Amin. Ya, Amin. kerinduan kita luar biasa ketika kita satu hari Tuhan buka pintu rumahnya dan Tuhan menyambut kita pulang. Bisa bayangkan nggak kalau orang Amerika ke Indonesia, pikir-pikir bisa masuk ke Indonesia, tiba-tiba sampai di airport dibilang kamu tidak boleh masuk ke Indonesia. Ayo loh. Atau orang Indonesia mau ke Amerika, tiba-tiba kamu tidak punya visa Amerika atau visa kamu tidak berlaku. Nah, sama juga itu kalau Tuhan bilang begitu. Saya memikirkannya begitu yang lebih mudah ya. Jadi supaya orang lebih ngerti gitu. Buat saya gitu ya. Jadi, wow, kita mesti earn it, mesti bekerja keras, Ya, terus berjuang, terus ya, kita berjuang. nggak sendirian, Memang tidak Amin. mudah, ya, ya. tapi kuasa Tuhan. Tuhan pasti Ya. kasih kita kekuatan. Buat saya Amin. sedikit tambah ya, Pak Yanto ya. Buat saya Ya. sedikit tambah untuk kekuatan kita ya. Hidup mesti ada personal prayer juga sih, personal relationship sama Tuhan. Lebih dekat gitu loh, in terms of meditasi. Sekedar, lebih kalau buat saya itu lebih penting karena itu kayak vitamin untuk jiwa kita gitu loh. Hidup ini memang kalau kemarin itu si Mami Kun pernah bilang di dunia ini semuanya gelap setan gitu banyak. Jadi istilahnya kalau kita nggak ikut Ya, Tuhan, nggak ikut Tuhan, ya ikut ikut yang sebelahnya. sebelahnya. Tuhan berserta kita, yang satu Skater itu juga juga iya. berserta kita juga. Ya. Ingat kalau kita lengah dia selalu ini gitu loh. Ya kan. Jadi itu sangat krusial sih saya bilang. Jadi kalau buat udah mengerti begitu, jadi saya ya saya lebih mendingan Ya, lebih kita harus melekat kepada melekat Tuhan. Tuhan, melekat pada Amin. firman-Nya. Ya, dan terima kasih Koyanto, penjelasannya amat Terima sangat kasih. simple, tapi mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lewat segala sesuatu yang kita pelajari, yang kita diingatkan, ya, dan kita mau menjadi garam dan terang dunia buat orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Dan sebelum kita akhiri acara kita, seperti biasa, saya akan kasih pengumuman buat teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih untuk pembicara kita hari ini untuk Koyanto dan ministrinya Koyanto. Koyanto tuh luar biasa. Semua persembahan kasih yang teman-teman berikan, yang kita berikan itu bukan buat Koyanto pribadi loh. Itu semua buat karyanya Koyanto dan untuk orang-orang yang membutuhkan di wilayah sana. Dan untuk teman-teman yang di Amerika, boleh di Zelle ke saya, Riana, 650-580-3488. Dan buat yang di Indonesia, silahkan ditransfer ke Yosiko Santoso, BCA Cabang Semarang dengan account number 182-785-8889. Dan tolong bukti transfernya dikirim ke WA saya, jadi saya tahu siapa-siapa yang sudah mengirimkan persembahan kasih. Dan 100% dari persembahan kasih yang teman-teman berikan, kita berikan untuk pembicara-pembicara kita. Jadi kita sama sekali nggak ngambil apa-apa. Semua pelayanan kita untuk Tuhan. Karena kita percaya, kita butuh untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan. Dan karenanya kita buka pelayanan seperti ini untuk teman-teman. Terima kasih untuk supportnya dan terima kasih untuk kehadirannya bersama-sama dengan kita untuk terus belajar sampai hari ini. Dan kita akan bertemu kembali bulan depan, akhir bulan kalau nggak salah. Dan bulan depan kita kedatangan satu tamu narasumber yang lucu,
bagus, Bagus. pinter, ya, dan menguatkan pastinya. Kita nggak akan pilih pembicara-pembicara ece-ece gitu ya. Jadi kita kedatangan Koko Joni, Romo Albertus Joni. Dan kita akan belajar dari Romo Joni, nanti topiknya kita akan bagikan di WA Group PDK Maria Bunda Allah. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, Koyanto sekali lagi terima kasih Terima kasih banyak, untuk Pak. waktunya Terima kok, kasih. untuk pengajarannya, untuk sharingnya luar biasa banget. Dan semoga Tuhan memberkati Koyanto dan pelayanan Koyanto di sana. Ya. Dan boleh minta doanya buat kita semua kok. Baik, mari kita doa ya. Baik, mari kita doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan di dalam kebersamaan kami Tuhan pada malam ini di Amerika, kami di sini pagi hari. Kami tahu kalau Tuhan kumpulkan kami anak-anak Tuhan seperti ini, Tuhan punya rencana besar untuk kami. Ada banyak hal-hal baik yang Tuhan siapkan masih ada di depan kami. Tetapi pada waktu kami bersatu seperti ini, pada waktu kami belajar kebenaran firman Tuhan, pada saat ini juga Roh Kudus yang ada di dalam kami sedang mengerjakan sesuatu yang lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan. Sebab kami hidup hanya satu kali saja Tuhan. Dan hidup yang satu kali ini kami harus menunjukkan pada dunia ini tentang betapa besar Allah yang ada bersama dengan kami. Supaya mereka melihat bahwa betapa Tuhan itu begitu mengasihi dunia ini. Karena itu Engkau utus kami untuk pergi Tuhan. Dan kami harus diperlengkapi seperti itu. Sebab kami tidak bisa memberikan apa yang tidak kami punya. Tuhan terus ajar kami. Supaya pada waktu kami memberitakan kebenaran-Mu, kami punya bahan untuk sampaikan kepada mereka. Dan mereka dimerdekakan dalam hidup ini. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Apapun yang sedang menjadi persoalan kami, pergumulan kami, hari ini kami percaya Tuhan Yesus ada di antara kami. Dan Engkau adalah Allah yang berkata kepada kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Engkau akan memberikan bagi kami jalan keluar bagi setiap masalah apapun yang ada dalam hidup kami. Berkati Riana dan Pak Endi dalam pelayanan. Kami percaya Engkau telah pakai mereka Tuhan untuk menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Biar persekutuan doa ini semakin berkembang dan semakin menjadi berkat di mana-mana dan keharuman Kristus selalu ada lewat pelayanan persekutuan doa ini. Inilah doa kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Koyanto untuk doanya dan Terima terima kasih. kasih untuk waktunya. Nanti kita ngobrol lagi kok. Masih Amin. banyak topik yang kita bakal bawain. Dan Amin. sebagai satu tambahan buat teman-teman yang hadir di sini, setelah Paskah, bagi teman-teman yang mau ikutan acara Komsel, kita akan membuka acara Komsel PDK Maria Bunda Allah. Jadi khusus untuk teman-teman yang pengen belajar secara lebih mendalam tentang iman kita. Nanti saya akan kasih pengumumannya, nggak akan banyak, kita akan pilih dulu beberapa orang yang bakal jadi tim inti dan kita bakal mengundang pembicara-pembicara juga untuk membantu kita. Dan sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, buka kameranya dong semua. Nah, bisa saling menyapa. Terima kasih untuk kehadirannya. Thank you semuanya. Boleh hadir bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh berguna untuk kita semua ya. Dan selamat memasuki Pekan Suci. Selamat Amin. Paskah buat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati dan semoga terus boleh menjadi berkat dan perpanjangan kasih Tuhan buat sesama. Terima kasih Amin. semuanya. Sampai Thank ketemu. you God Riana, bless. Andy, Thank you semuanya. Koyanto, thank you. Thank Thank you you. Koyanto. Sampai ketemu Bye-bye. lagi kok. Thank you. Thank you Terima kasih. teman-teman. Have a blessed week ya. God bless. Amin. Bye.